Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana ni'aman katsira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asbagha 'alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Wa inna katsiran minan nasi la yashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa huwal wahidul qahhar. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin linafuza fawzad dunya wa yawmiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratil rabbil azizil hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah sudah menyatakan kepada kita yang beriman bahwa pernyataan Allah itu kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya saking banyaknya. Kalau kita hitung-hitung yang ada di dalam diri kita saja sendiri masing-masing. Setiap orang saya menghitung yang ada nikmat Allah dari diri saya. Setiap orang begitu. Tidak usah yang di luar diri kita. Seperti gedong dan semuanya ini. Udara dan langit-langit itu. Yang ada diri kita saja. Coba lihat ini. Nah. Sudah berapa puluh tahun nih kita goyang-goyang. Tidak pernah digemuk-gemukin. Ini nikmat Allah. Tidak pernah kita beli di toko-toko. Nggak ada jualannya. Kita punya leher di ke kiri, ke kanan, ke depan. Wah. Betapa harus kita syukuri. Kita punya kaki itu saban hari kita goyang-goyangkan berpuluh-puluh tahun tidak ada gemuk-gemuknya. Begitu hebatnya, baru itu kita bisa pikirkan. Itu pun tidak bisa diberi harga berapa harganya dan bagaimana kita mendapatkannya. Tidak bisa kita dapatkan kecuali hanya ini pemberian Allah. Begitu hebatnya. Belum lagi kita berpikir mata kita melihat ini, kuping kita bisa mendengar nih. Kalau Allah tidak beri pendengaran, walaupun kupingnya bolong, tetap nggak dengar. Orang torek itu kupingnya bukan tertutup, bolong juga, tapi pendengarannya dicabut Allah, maka torek. Gitu mahalnya harga rahmat Allah yang diberikan kepada kuping itu. Sehingga kita bagaimana cara berterima kasihnya. Belum lagi mata. Coba mata itu tidak dikasih penglihatan. Banyak orang buta melotot gitu, matanya melotot juga, tapi tidak lihat karena penglihatannya dicabut Allah. Begitulah hebatnya pemberian Allah itu, kita tidak bisa hitung.
Ini baru yang ada di kita. Belum lagi ini ada lidahnya. Kita cap di sini, pahit. Di sini lagi, manis. Di sini lagi, apa lagi? Pedas. Di sini lagi, asam. Di sini lagi. Di sini aja. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah itu, mau kita jual lidah kita, siapa yang mau menjual lidahnya separuh aja 1 miliar, angkat tangan. Tidak bakal ada yang mau. 10 miliar, tidak juga ada yang mau. Begitu Allah itu memberi kita nikmat, pertanyaannya, pandaikah kita berterima kasih kepada Allah? Itu pertanyaannya. Kalau jawabnya tidak pandai, diancam masuk neraka. Kalau pandai, insya Allah masuk surga. Bagaimana cara bersyukur itu? Kalau kita sudah tahu seperti itu Allah kepada kita, perut kita ini, coba ini, berapa puluh tahun sudah kita pakai di perut ini. Tidak digemuk-gemuk, tidak dikasih oli, tidak dikasih bensin. Pokoknya masuk jagung, masuk tempe, masuk tahu, masuk ikan busuk, masuk daging, masuk telur, masuk apa aja yang busuk-busuk. Pokoknya keluar begitu habis. Besok masuk lagi, keluar begitu. 10 tahun. Bayangkan ini. Jadi kalau orang ngerti bahwa Allah berbuat seperti itu kepada dirinya, apa yang dikatakan Allah itu dia tidak bilang, nanti dulu ya Allah, tidak pakai. Pak polisi, Pak tentara, kalau bilang komandannya, tiarap, langsung tiarap. Tidak bilang, nanti dulu Pak Komandan. Itu baru komandan. Lah ini Allah. Apa lebih hebat komandan dari Allah? Umpamanya kita bayangkan Pak polisi, Pak tentara kan aktif. Kalau komandan bilang, tiarap, tiarap. Maju jalan, maju jalan. Tidak pakai, nanti dulu lah, tidak pakai. Ini Allah lebih hebat daripada siapapun di muka bumi, dari presiden, dari raja sedunia. Tidak ada lebih hebat dari Allah. Kok kita dengan perintah Allah main-main? Nah ini repot. Kalau kamu orang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kalian orang beriman, ketahuilah bahwa kalian adalah bersaudara. Mau dipersaudarakan Allah? Ya nanti dululah, dia kan orang Madura, saya kan orang Jawa, itu orang Sumatera. Loh, ini Allah mempersaudarakan orang beriman. Apa dia orang Amerika, apa dia orang Timur Tengah, apa dia orang Indonesia, apa dia orang Jawa, apa Sumatera. Asal beriman, siapa saja, Allahnya satu. Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah itu ngomong, kalian itu bersaudara. Terus kita tidak merasa bersaudara, maka berpecah belah. Sekarang ini kiai-kiai pada berpecah belah. Kayak NU nggak cocok dengan Muhammadiyah, nggak cocok dengan apa lagi Salafi, dengan cocok nggak GPS, dengan cocok dengan PKS, nggak cocok. Pokoknya masing-masing. Bagaimana bersyukurnya itu? Padahal ini perintah Allah. Kalian kunyatakan beriman bersaudara. Nanti dulu Tuhan, masa iya beraninya ngomong gitu? Maka Khilafatul Muslimin setelah meninggalkan semua perselisihan itu. Anda mau Muhammadiyah kek, mau NU kek, mau PKS tak, mau apa, masa bodoh. Yang penting Islam saudara kita bersatu dalam khilafah. Itu gunanya khilafah itu. Sebab Nabi dulu tidak pakai nama-nama. Asal Nabi datang bawa ajaran Allah, taat sama Nabi beriman, tidak taat sama Nabi kafir, gitu aja. Taat separuh-separuh munafik. Ajaran belum selesai, nabinya mati, cabut lagi Nabi satu oleh Allah, bawa ajaran Allah. Kasih tahu lagi, yang taat sama Nabi beriman, yang tidak taat kafir, yang separuh-separuh munafik. Dari dulu. Belum lagi agama ini sempurna. Angkat lagi di antara anak cucu Nabi Adam itu menjadi nabi lagi, bertemu Allah lagi. Kembali kepada umatnya, yang mau taat sama Nabi beriman, yang enggak mau taat kafir, yang separuh-separuh munafik. Lain omong lain
lain omong, lain kerjaan. Orang munafik. Terus belum juga sempurna sampai Nabi Ibrahim, belum sempurna lagi sampai Nabi Musa, belum sempurna lagi sampai Nabi Isa, belum sempurna juga agama ini sampai Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah sempurna. Tidak ada lagi nabi. Sudah sempurna, ajaran sudah sempurna. Kita pikir kalau sudah sempurna masa perlu ada nabi lagi menghadap Allah? Sudah sempurna. Untuk apa lagi cari wahyu lagi yang sudah sempurna wahyunya? Ya sudah, tinggal ikut. Nah, orang kita ini pas waktu din sudah sempurna, jadi umat Nabi Muhammad. Kita semua bersaudara, enggak pakai urusan mau Muhammadiyah, kayak mau NU, kayak mau apa, kayak pokoknya Islam saudara kita. Wajib bersatu. Tidak ada akal sehat bilang kalau bersaudara itu berpecah belah tidak apa-apa. Itu tidak ada akal sehat ngomong gitu. Mau ngerti dalil, mau tidak ngerti dalil, pokoknya kalau akalnya sehat, berpecah belah nggak apa-apa, sudah zamannya. Tidak pakai, tidak ada Allah bilang begitu. Allah bilang, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Kalian bersatu semua, tidak boleh berpecah belah. Maka setelah Nabi selesai, agama sudah sempurna, siapa pelanjut kepemimpinan Nabi? Umat Islam nih, wah karena Nabinya sudah nggak ada, bubar saja. Tidak mungkin. Terpaksa harus ada pelanjutnya. Pelanjutnya adalah khalifah. Kalau bulan Ramadan kita sholat diteriakin begitu. Wardallahumma adil khulafai rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar. Oh, dibicara anak ibtidaiyah itu tahu semua bahwa setelah Nabi adalah khalifah. Khalifah itu kita tinggalin. Kita tidak mau lagi dan khalifah. Akhirnya kita tengkar sekarang ini. Bukan dari sekarang aja, dari dulu itu. Begitu hilang khalifah, bubar sudah kita. Masing-masing bawa sendiri-sendiri karang namanya. Saya Islam ini, saya Islam itu, saya Islam an. Mana ada Islam dua? Islam itu cuma satu, Quran atau hadis. Tidak ada Islam kiai gitu, nggak ada. Kiai itu tidak pernah ditunjuk oleh Allah suruh jadi menerima wahyu. Kiai itu Islamnya ngikuti Allah, ajaran Allah dan Nabi. Kita juga ikut ajaran Allah dan Nabi. Ikut Islam apa? Islam ajaran Allah dan Nabi. Kalau bahasa sekarang itu yang mengarangnya itu Allah dan Nabi, ajaran itu. Bukan kiai. Kiai itu tempat kita belajar. Pak Kiai, tolong ajar saya apa kata Allah, apa kata Nabi. Bukan kata kiai. Kalau kata kiai pun ada urusan, sama aja kita sama kiai. Sama-sama beraknya bau. Ada beda-bedanya. Kita hanya berguru sama Pak Kiai karena dia dulu belajar. Pak Kiai tolong kasih tahu kita kata Allah apa, kata Nabinya apa, kita mau ikut. Bukan wajib ikut Pak Kiai. Siapa berani menghadap Allah nanti? Kamu ikut siapa? Ikut Pak Kiai. Pernah Pak Kiai bikin surga? Enggak ada. Pak Kiai ikut Allah dan Nabi, kita ikut Allah dan Nabi lewat Pak Kiai, belajarnya doang. Kalau jadi ikut Pak Kiai, apa tanggung jawab Pak Kiai masuk surga kita? Enggak tanggung jawab masing-masing. Jadi begitu posisi Islam. Maka kita semua ada bersatu. Tidak mungkin tanpa Nabi, setelah Nabi tidak mungkin tanpa khalifah. Maka ada khilafah. Sekarang ada perintah Allah ini untuk hari ini. Berkorban. Bagaimana? Kira-kira ya, itu sudah acara biasa kita, nantilah kita mau beli motor dulu. Apa iya? Ada ndak di Quran hadis beli motor dulu? Jadi kalau orang punya motor ndak korban, itu sebenarnya orang nggak beres itu. Menurut tuntunan agama nggak beres. Karena motor 10 juta, 15 juta berkali ya. Tapi orang sekarang sih nakal. Bilangnya apa? Ya tapi Pak Ustadz, kalau motor kredit, kalau kambing nggak bisa dikredit. Ya repot kalau gitu. Tapi prinsipnya kalau Allah bilang ini untuk tahun ini sekarang yang kita lakukan ini korban. Disuruh kita korban disuruh beli motor, beli televisi. Banyak saya lihat itu saudara-saudara saya yang beriman ya tidak semua tapi banyak. Ke rumahnya ada televisi, ada motor. Kau tahu? Lihat
daftar korban? Enggak ada. Iya, kok enggak siap? Katanya rezeki, rahmat, nikmat Allah tadi itu tidak dihitung-hitung banyaknya. Bagaimana tanda kita berterima kasih itu? Tandanya kita taat kepada apa yang dia omong, pada Allah omong itu. Apa kita tidak siap? Sebenarnya kalau kita tidak siap rugi. Sebab kita ini, kalau saya tanya yang hadir di sini siapapun, hei manusia, kamu mau pergi kemana? Jawab yang pasti, saya ini Pak lagi berjalan, termasuk saya juga, termasuk bapak-bapak ibu-ibu. Kita ini lagi bersama-sama berjalan mau pergi meninggalkan dunia. Mau pergi ke dunia atau mau pergi meninggalkan dunia? Mau pergi meninggalkan dunia. Siapa saja yang ada di sini, yang tua, yang muda, yang bujang, yang gadis, laki, yang janda, yang duda, pokok semua kita ini lagi berjalan-jalan mau pergi meninggalkan dunia. Mau kemana? Mau ke kampung surga atau mau kampung ke neraka, boleh pilih. Tidak harus ke surga, enggak, boleh pilih. Cuma dikasih tahu surga itu begini, neraka itu begini. Tapi boleh pilih. Bebas milihnya. Jadi orang tidak mau pilih, kita kasihan, bukan kita marah. Kita kasihan kalau dia milih neraka, bukan pilih surga. Pilih surga, jalannya taat sama yang punya surga. Kalau kita pakai aturan, kita bilang sama bapak-bapak di DPR-MPR sana, hei bapak DPR-MPR, jangan bikin aturan yang menentang Allah. Sebab nanti kamu masuk neraka. Begitu. Maka kita tidak bilang DPR, MPR, Akbar. Enggak ada. Yang ada itu Allahu Akbar. Hukum Allah diinjak-injak. Mana jadi? Allahu Akbar. Hukum Allah enggak laku. Ini beneran apa Allahu Akbar nih? Allahu Akbar itu jangan KUHP Akbar. Aturannya orang kafir Eropa saat dipakai-pakai. Mau cocok dengan Quran, mau tidak cocok nggak ada urusan. Yang penting Quran itu tinggal pakai. Ini bukan negara Islam. Ini kan orang Islam. Harus taat sama hukum Allah. Masa bikin hukum yang tentang Allah kita mau juga? Ya harus kita berjuang. Kalau kita beriman, kita harus tegakkan syariat Islam itu. Wajib. Nanti kita mati, semua kita ditanya, apa andil kamu menegakkan syariat Islam? Kalau enggak, apkir. Karena dia Allahu Akbarnya bohong. Berarti Allahu Akbarnya ngomong bohong kok. Tidak membesarkan Allah. Allahu Akbar. Berarti hukum Allah di atas semua aturan manusia. Itu orang beriman. Sekarang itu begitu. Kenapa? Tidak bisa, tidak berani. Pada jadi pengecut. Kenapa? Karena berpecah belah. Tidak mau bersatu. Coba bersatu. Kalau Jawa bersatu dalam sistem Khilafatul Muslimin, Madura bersatu, Indonesia bersatu, Sumatera bersatu, orang Islam di Sulawesi bersatu, 5 hari beres negeri ini. Kita suruh bapak-bapak itu tegakkan hukum Allah, jangan hukum kamu orang itu. Kalau hukum kamu orang bikin-bikin, kamu aja yang enak, kita susah. Gitu. Masa orang Islam ini jadi pengecut semuanya, tidak ada yang berani ngomong. Kiai-kiai itu, Majelis Ulama harus dia berani ngomong sama DPR-MPR. Hei, orang DPR-MPR, jangan bikin aturan yang menyimpang dari hukum Allah ya, kalian bisa masuk neraka. Gitu. Baru dia beriman. Ini enggak, ikut meninggalkan syariat Islam senang. Enggak apa-apa lah syariat Islam. Kita berpecah belah, enggak apa-apa juga. Ini mana Islam ini? Allahnya di mana ini? Inilah maka. Sekarang hari ini kita disuruh berkorban. Kita korban, masih ada waktu 3 hari lagi ya, 4 hari. 3 hari lagi ada waktu. Hari ini, besok sampai hari tanggal 13. Terakhir. Lewat itu enggak korban lagi namanya. Ya tapi boleh juga potong kambing, potong sapi, tapi bukan namanya korban. Korban ini waktunya sekarang. Kalau sholat Id itu Idul Adha ya sekarang ini. Kalau nanti jam 1 bukan sholat Id lagi. Karena waktunya. Jadi kalau korban ini masih ada 4 hari. Coba-cobalah usaha supaya bersyukur. Nah, dan alhamdulillah kita Khilafatul Muslimin mengadakan di sana di masjid
Ada tadi pengumumannya 3 sapi sedangkan berapa 10 kambing tak apa itu. Nah itu sudah mudah-mudahan bisa dibagi ya sedapat-dapatnya lah, yaitu terutama yang korban-korban itu bagiannya dikasih, ada lebih-lebihnya kasih juga teman-temannya, boleh juga. Adalah panitianya itu yang dapat kupon dapat, yang tidak dapat sebab kalau kita bagi semua ya dapat 1 on kurang. Jadi yang dapat kupon saja yang dapat. Dan itu kita harus ada kerelaan. Ya kalau memang kita dapat alhamdulillah, kalau tidak juga tidak masalah, karena namanya hidup itu ada lebih ada kurangnya. Tapi prinsip kita harus mengerti betul bahwa saking banyaknya nikmat Allah itu, maka kita malu dan tidak sampai ada perasaan kita menolak apa yang ditetapkan Allah. Kalau Nabi Ibrahim dari tempat yang subur sampai ke tempat dipindah ke Mekah, tempat yang gersang, di situ tidak ada air, di situ tidak ada pohon-pohon yang sejuk, tidak ada, cuma ada 1 pohon tempat bernaung saja. Batu-batu, makanan tidak ada, bawa anak. Jadi kalau bawa anak tuh kalau ibu itu digendong ginilah, Siti Sarah ya, digendong ini. Kalau ada pakaiannya kira-kira ditaruh di kepala oleh ibu itu. Anaknya lagi di jalan-jalan sampai ke tempat yang gersang. Begitu gersang, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada burung, tidak ada manusia. Adanya Nabi Ibrahim bersama istri dan anak kecilnya itu. Namanya Ismail. Sampai di tempat itu, saya mau pergi. Mau pergi kemana lagi? Mau meninggalkan kamu di situ sendiri. Mau ke tempat menghadap kepada Allah. Bayangkan. Kalau ibu-ibu sekarang kira-kira kurang ajar kamu. Buah bangga tahu diri. Masa anak kecil ditinggal, tidak ada nasi, tidak ada air, ditinggal itu aja. Kata Nabi, mau melaksanakan perintah Allah. Jawab istrinya, kalau perintah Allah laksanakan. Ya, kamu semua saya serahkan kepada Allah. Karena dia tahu Allah itu yang menghidupkan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang bikin sehat, Allah yang bikin sakit, Allah yang bikin kepala ini, otak ini. Beli di toko nggak ada otak, kita juga akal nih. Kalau nggak ada akalnya langsung apkir, lebih mahal kambing daripada orang itu. Kalau akalnya saja nggak ada, baru itu saja udah. Kok ada perintah Allah? Jangan dulu lah perintah Allah ini, kita ini dulu loh. Kita siapa itu? Perintah Allah dulu laksanakan, baru nanti yang lain-lainnya. Kalau perintah Allah nggak dilaksanakan, percuma hidup ini. Kayak apapun kita hebatnya, kalau perintah Allah nomor 2, perintah manusia nomor 1, sudah berarti kita sudah tidak benar. Untuk itu harus ada tekad. Sampai di situ ditinggal, pergilah Nabi Ibrahim. Pulang-pulang bukannya besok, bukannya 2-3 hari. Pulangnya sudah bisa berpikir Nabi Ismail itu. Pulang udah berapa puluh tahun, datang-datang. Saking sayangnya dipeluk. Baru ketemu berapa puluh tahun. Pisah, sudah agak besar, sudah bisa berpikir. Tahu-tahu, sembelih anakmu Ibrahim. Hah? Kok agetnya bukan main? Kok disuruh sembelih? Tapi Allah yang merintah ini. Waduh, nggak tega ya. Coba ditinggal masih kecil, pulang sudah bisa ngomong, sudah bisa berpikir, disuruh sembelih anakmu. Ujiannya begitu. Kalau kita diuji gitu langsung kita tidak jadi orang Islam. Tapi itu kan tingkat Nabi. Lain kalau orang tinggi itu kan tingkat ujiannya tinggi juga. Tapi itu cerita. Dirubah kan. Sudah gitu. Coba-coba tanya anaknya. Ya Bunaya, bagaimana pendapatmu anakku? Mada taro ini adwahuka, mada taro. Saya ini harus menyembelih kamu, coba bagaimana kira-kira pikiranmu ya, wahai putraku. Itu perintah Allah, laksanakan saja. Ya. Kalau perintah Allah laksanakan saja. Kita ini diciptakan Allah, kok perintah Allah nggak dilaksanakan? Laksanakan. Saya insya Allah tetap bisa bersabar. Begitulah kata anaknya Ismail. Sudah ngomong begitu, karena ndak tega meram. Ya bismillah, ini pelaksanaan perintah meram begitu. Walam mata lahu del jabin.
Fanadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika ladzal muslimin. Begitu ditaruh di pahanya dia meram, langsung diteriakin sama Allah. Hai Ibrahim, kamu telah membuktikan ketaatanmu. Bangun, begitu bangun, anaknya di pinggir. Untung nggak disembelih. Kalau enggak gitu, kita sebab tahun menyembelih anak kita. Diganti dengan kambing. Alhamdulillah. Ini kambing 1 tahun udah kebeli, motor 1 tahun kebeli 2. Pelit banget. TV ada di rumahnya 1 tahun, 2 tahun pelihara TV. Kambing 1 ekor nggak beli. Padahal kalau itu tadi enggak, itu kan berat itu, kita enggak sanggup. Diganti dengan kambing. Asal jangan kambing anaknya aja, pokoknya kambing yang besar. Kalau itu sedekah 1 kambing 1 orang, kan enggak banyak. Ya enggak bisa 1 orang 1 kambing. 1 rumah ini sudah cukup 1 saja bapaknya yang korban. Jadilah. Jangan enggak. Kalau enggak itu apa artinya Islamnya itu? Mau cari apa itu hidup ini kalau enggak cari ridho Allah? Kalau kita mati enggak masuk surga, enggak ada gunanya hidup. Sebab hidup ini orang beriman, orang tidak beriman sama. Orang beriman makan, orang tidak beriman makan. Orang beriman minum, orang kafir minum. Orang beriman tidur, orang kafir tidur. Orang beriman dagang, orang kafir dagang. Orang beriman beristri, orang kafir beristri. Orang beriman sakit, orang kafir sakit. Orang beriman sehat, orang kafir sehat. Tidak ada bedanya. Orang beriman tani, orang kafir tani. Sama, bedanya apa? Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Itulah hidup sekali ini. Jadi kalau kita enggak sampai ke surga, udah pasti ke neraka. Pasti. Enggak ada pilihan. Sekarang kita pilih. Kalau sudah mati masuk kubur, enggak bisa pilih lagi. Sekarang kesempatan ini. Jangan dibuang-buang kesempatan. Bersyukur kepada Allah. Sebab nikmat tadi sudah banyak itu di ayatnya. Kalau kita baca semuanya ayatnya ini buah, tidak cukup waktu. Bukan menerangkan ayat-ayat yang banyak. Yang penting prinsip hidup sebagai orang beriman itu. Mari kita bersatu dalam sistem kehidupan Islam seperti yang dicontohkan oleh sahabat Ansar wal Muhajirin bersama Rasulullah itu. Bersatu semuanya untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Ya di Indonesia kita tegakkan, di dunia ini seluruhnya kita tegakkan. Nah gitu. Harus kita bersatu supaya kuat. Jangan terus perpecahan. Jadi Khilafatul Muslimin memaklumatkan, mengumumkan kepada kita semua. Kita tidak tahu apa dia Muhammadiyah, apa NU, apa dia Jaulah, apa dia apa, sama aja pokoknya Islam, saudara kita. Bersatu, itu penting. Ya terserahlah Muhammadiyah, terserahlah, apalagi PKS terserahlah, PBB terserahlah, apa saja yang penting Islam bersatu dan sistem khilafah. Sebab sistem demokrasi bukan sistem Islam, sistemnya orang kafir Eropa. Sistem khilafah atau sistem kenabian zaman Nabi, pemimpinnya Nabi orang beriman, sistemnya disebut sistem kenabian. Setelah Nabi wafat, khalifah pemimpinnya, sistemnya disebut sistem kekhalifahan, sistem khilafah, bukan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu sistemnya orang-orang hukum KUHP. Tidak ada surganya KUHP, nggak ada. Yang ada itu surganya Allah. Itu prinsip. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan untuk berkorban ini karena sudah contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitulah hebatnya ujian iman itu tetap juga harus dihadapi. Kita menghindar, kalaupun kita bisa terbang ke langit dan kita kentutnya harum, saking hebatnya. Kalau kentut harum, tahu mati masuk neraka, nggak ada gunanya lagi. Apalagi busuk kentutnya. Kalau harum itu mati juga. Masuk neraka nggak ada gunanya lagi. Nah, cuma 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul menjadi pemikiran kita bersama supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Sebab nasib hidup di dunia ini soal kaya takdir, miskin atau kaya itu tidak bisa kita atur. Allah yang menentukan rezeki. Kalau saya tanya di sini, bahkan seluruh dunia kita tanya, siapa yang mau susah 1 bulan, angkat tangan. Tidak ada yang mau. Tapi yang susah 10 bulan banyak. Karena siapa mau miskin? 1 keturunan aja, tidak usah 2 keturunan. Miskin 1 keturunan, siapa mau? Tidak ada yang mau. Tapi yang miskin 7 keturunan banyak. Karena hidup ini kaya miskin rezeki itu diatur Allah. Kita ngatur kerjaan saja. Begitulah Islam.
Mudah-mudahan kita dengan demikian ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandaikanlah kami untuk mensyukuri nikmat yang telah kamu limpahkan yang tidak terhitung itu. Kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk, melapangkan dada kita untuk menerima apa saja yang mampu kita laksanakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah itu. Bukan hanya menurutkan nafsu, tapi menurutkan perintah Allah bahwa hidup ini tidak ada lain tujuannya kecuali hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah memandaikan kita beribadah melalui cara-cara yang telah ditetapkan oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga kita betul-betul menjadi hambanya yang diridhoi dunia akhirat. Mudah-mudahan ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa, ya Allah beri kami kemampuan lahir batin untuk betul-betul bersyukur mentaati ajaran-Mu, sehingga segala urusan yang kami hadapi Engkau mudahkan ya Allah. Kemudian hasilnya Engkau berkahi dan kami mampu mempraktekkan ajaran-Mu dalam kehidupan sementara dunia ini, sehingga syariat-Mu bisa nampak dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sampai hati kami yang sudah baik ini menjadi jelek lagi, menjadi rusak lagi. Oleh karena itu beri kami kemampuan yang mempertahankannya. Engkaulah yang Maha berkuasa untuk memberi kami petunjuk dengan anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, dosa-dosa kami yang banyak ini kiranya Engkau ampuni kami ya Allah dengan keteledoran kami ini. Dan pandailah kami untuk mengembalikan diri kami ini kepada ketaatan, sehingga kesalahan-kesalahan itu terhapus atas kasih sayang dan Maha Pengampun Engkau ya Allah. Itu akhirnya tadi, wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berilah kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah. Engkaulah yang Maha Pemberi rahmat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.